Saudara, silahkan like dan subscribe bagi yang belum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Baharudin PT PAL yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat memulai kembali kajian zuhur. Sesungguhnya kajian tazkiyatun nafs tidak bisa dipisahkan dari akhlak Rasulullah, karena memang Rasulullah adalah sumber dari segala sumber kehidupan, sumber dan menjadi contoh perilaku bagi kita kaum mukminin, kaum muslimin. Surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada suri tauladan yang sangat baik untukmu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap Rasulullah, bagaimana sifat Nabi Muhammad di dalam perjalanan risalah, di dalam perjalanan dakwah sebagai seorang nabi dan seorang rasul, di dalam waktu yang sangat singkat mampu mensyiarkan agama Islam dengan penuh kedamaian, dengan penuh rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus oleh Allah tidak lain adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Nabi Muhammad dengan membawa agama Islam menjadi rahmat, menjadi kasih sayang bagi semesta alam ini. Karena khuluquhul Quran, jiwa Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Nah, kita ini sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai umatnya ingin diaku, ingin dianggap, ingin dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau di suatu tempat, di masjid, di kampung, dimanapun ada memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringatan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan peringatan dalam arti mengkultuskan Nabi Muhammad, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah pengetahuan yang mendalam tentang sifat-sifat mulia Rasulullah sehingga menjadi pengingat kita sebagai umatnya. Kita ini umat Muhammad, mau seperti apa, mau niru siapa, tidak ada yang harus kita tiru kecuali kita meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kehidupan bagi seorang muslim kecuali jalan hidup kita, perilaku kita, apa yang sudah dicontohkan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang mulia tapi masih dibuli oleh umatnya, masih dibuli oleh warganya. Nabi yang akhlaknya bagus, ucapannya santun, akhlaknya terpuji, selalu berbagi dermawan, punya akhlak yang seperti itu saja Rasulullah dibuli habis-habisan. Masya Allah. Bahkan bukan hanya itu, mereka melakukan perbuatan yang jahat, melakukan perbuatan yang sangat hina. Ketika Nabi berada di tempat ibadahnya, ketika Nabi berada di tempat doanya, ketika Nabi sedang sholat, dilempari dengan kotoran-kotoran unta, dilempari dengan najis, seperti itu, tapi Nabi masih memaafkan. Kita bilang
Itu kan Nabi, itu kan Rasul. Kita kan bukan Nabi, kita kan bukan Rasul. Bukan itu jawabannya. Oleh karena beliau adalah Rasulullah, karena beliau adalah Nabi kita, maka sebagai umatnya kita berdoa, mudah-mudahan ya Allah, akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah bisa nempel dalam kehidupan ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka di bulan Maulid Nabi, di bulan Rabiul Awal, kita diingatkan dengan datangnya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membuli setiap hari ketika Nabi berangkat pergi ke masjid untuk beribadah, suatu saat orangnya sakit, Nabi justru ada kangen, ada rasa, kemana orang yang biasanya membuli saya, kemana orang yang biasanya mengganggu saya, kemana orang yang biasanya menyakiti saya, kok tidak ada ya? Maka sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, si Fulan sedang sakit. Maka kemudian Nabi pulang ke rumahnya, membawakan makanan, membawakan oleh-oleh, datang ke rumah orang itu. Itu akhlak Rasulullah. Jadi Nabi itu berbuat baik karena Allah Ta'ala. Tazkiyatun nafs tidak akan terwujud kalau perbuatan baik itu karena kebaikan orang. Kita ini umumnya bisa baik karena orangnya baik sama kita. Bisa gak kita bisa berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita? Itulah akhlak Rasulullah. Dan itu akhlak kemuliaan Rasulullah. Bahkan siapa yang meniru sifat-sifat Rasulullah dan dia sadar melakukannya karena Allah, karena bentuk kecintaan kepada Rasulullah, maka orang ini berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Allah, semoga engkau melimpahkan salawat dan menyampaikan salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya, tapi dengan akhlak perbuatannya dia bisa meniru bagaimana akhlak Rasulullah. Dia bisa memuliakan agamanya dengan akhlaknya. Dia bisa menunjukkan kebaikan Islam dengan perilakunya. Maka kalau dalam perjalanan, kenapa agama ini, agama Islam ini kok seperti ini? Bukan agamanya yang tidak baik, tapi banyak perilaku umatnya yang memiliki akhlak yang tidak baik karena menyimpang dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, Abu Bakar As-Siddiq, bapa mertua Rasulullah, ketika Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar itu bertanya kepada putrinya yang bernama Aisyah yang menjadi istri Rasulullah. Dia berkata, wahai anakku Aisyah, semua sunnah, semua perilaku, semua jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah aku tiru, wahai putriku. Kira-kira masihkah ada dari akhlak Nabi, sifat Nabi, perjalanan Nabi yang belum ayah tiru, nak? Maka Siti Aisyah berkata, ayahanda, ada satu amalan yang ayahanda belum meniru, yang ayahanda belum melakukan. Apa itu, wahai putriku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu setiap pagi dan sore menyuapi makan seorang buta di dekat pasar kota Madinah. Setiap pagi, setiap sore menyuapi makan orang buta itu. Maka kemudian Abu Bakar menggantikan posisi, memberikan makan, memberikan minum si buta ini. Ternyata ketika Abu Bakar menyuapinya, si buta ini bertanya, kamu siapa? Saya adalah orang yang biasa memberi makan kepadamu. Tapi mengapa hari ini engkau berbeda? Apa yang berbeda? Cara menyuapimu sangat kasar, sementara orang yang biasa menyuapi aku begitu sangat lembut kata-katanya.
Iya, benar, saya bukan orang yang biasa menyuapi Anda. Lalu siapa engkau dan kemana yang biasa menyuapi aku? Maka Abu Bakar menjawab, ketahuilah orang yang biasa menyuapimu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Maka kaget si buta ini, apa betul seperti itu? Iya, yang menyuapimu tiap hari itu adalah Rasulullah Muhammad. Maka menangis sesenggukan. Ditanya oleh Abu Bakar, wahai saudaraku, mengapa engkau menangis seperti ini? Wahai sahabat Rasulullah, bagaimana aku tidak menyesal setiap kali dia menyuapi aku selalu bercerita, hei, jangan kamu dekat-dekat dengan yang namanya Muhammad. Dia orang jahat, dia orang yang gila, dia orang yang tidak benar. Padahal ternyata dia itulah orang yang menyuapi aku dan orang yang sangat lembut. Jamaah sekalian, seperti itu akhlak Nabi. Dengan kenyataan saat menyuapinya, orang yang disuapi itu bercerita, jangan dekat-dekat dengan Muhammad ya, dia orang jahat, dia orang yang tidak baik. Padahal yang diomongin itu beliau Rasulullah SAW sendiri. Itu akhlak Rasulullah. Maka ketinggian akhlak Rasulullah itu dari 3 hal. Yang pertama adalah silman qata'aka. Nabi tidak ingin memutuskan silaturahim dengan siapapun. Nabi selalu menyambungkan silaturahim dengan siapapun. Dan silaturahim itu proaktif dari diri kita kepada orang yang memutuskan. Ada orang tidak mau akur, kita akurin. Ada orang yang tidak mau baik, kita baikin. Yang kedua, ahtiman haramak. Nabi itu dermawan kepada orang yang pelit. Kalau kita baik kepada orang yang baik, kalau kita dermawan kepada orang dermawan, itu biasa, bahkan hukumnya wajib. Tapi bagaimana kita bisa memberi kepada orang yang pelit? Itu luar biasa. Wa'fu amman zalamaka. Yang ketiga, Nabi memaafkan orang yang memusuhinya, memaafkan orang yang menyakitinya, memaafkan orang yang jahat kepadanya. Masya Allah. Jadi siapapun di antara jamaah kaum muslimin yang meniru sifat-sifat mulia Rasulullah, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan mewarisi sifat-sifat mulia itu, maka insya Allah dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya salami khairil anam wal ali